Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga Katolik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Tanda Cinta, Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 38, bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah nama Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dalam perjalanan pastoralnya berjalan dan berkeliling dari desa ke desa sambil berbuat baik. Pesan utama yang selalu diperkenalkan adalah mempersiapkan hati dan bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Para murid dipilih dan diutus untuk mewartakan pertobatan dan mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Perjalanan Yesus selalu dibingkai dengan ajaran tentang kerajaan surga, yang artinya melakukan tindakan belas kasih untuk menghadirkan kebajikan dan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudara yang terkasih, apa beda kerajaan surga dan kerajaan Allah? Menurut saya 99% artinya adalah sama. Injil Lukas dan Injil Markus selalu menyatakan kerajaan Allah. Akan tetapi pada Injil Matius selalu berbicara tentang ajaran surga. Bisa kita lihat arti kerajaan surga menurut Injil Matius pada bab 13 ayat 44. Yesus mengumpamakan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Lalu pada perumpamaan tentang kerajaan surga pada bab 13 ayat 49, Yesus mengatakan, demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari yang benar,
lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, dan di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, maka kita berbicara tentang keselamatan. Tentu kita semua mau diselamatkan dan mau bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mencapai keselamatan ini, kita harus percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka dengan demikian, kita harus memelihara Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kita jangan mendukakan Roh Kudus. Kita jangan mencari kekuatan lain, tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita sudah mulai melenceng, mengandalkan orang pintar seperti dukun, artinya kita sudah mulai mengandalkan kekuatan manusia, dan kita mulai mendukakan Roh Kudus. Kita harus memelihara jiwa. Kita harus menjaga panca indera kita. Kita harus menjaga mata. Menjaga mata artinya kita jangan hanya melihat kekurangan dari saudara-saudara kita. Kita perlu melihat kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat saudara-saudara kita. Kita harus peka melihat kondisi situasi daripada sekeliling kita. Bila perlu dan bila kita mampu, kita harus membantu bagi yang membutuhkan. Kita harus memelihara pendengaran. Kita diciptakan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Kita sebaiknya banyak mendengar daripada berbicara. Lebih baik kita mendengar sebelum menjawab. Pada Amsal 18 ayat 13 dikatakan, menjawab sebelum mendengarkan itu bodoh dan memalukan. Kita perlu menutup telinga atas hasutan-hasutan dan gosip-gosip dari teman atau saudara-saudara kita yang kurang bertanggung jawab. Kita harus memelihara tubuh kita. Kita harus hidup sehat, makan makanan yang sehat dan minum minuman yang sehat. Kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang, bukan hanya untuk keluarga atau lingkungan sekitar kita, tetapi buat semua orang dimanapun kita berada. Kita perlu melakukan pertobatan atas kedosaan kita. Kita harus minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun kepada sesama. Mengampuni kesalahan keluarga, famili, dan saudara-saudara kita. Kita perlu mengampuni yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya dalam masa Advent ini, kita perlu berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan dengan pertobatan yang tulus. Kita harus mempersiapkan batin kita untuk menyambut kedatangannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan surga, keluarga kita pasti pernah bergumul dengan masalah, bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah anak, masalah ekonomi, masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Semua pergumulan dan masalah ini harus kita serahkan kepada Tuhan.
dan mengandalkan penyelesaiannya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersukacita dalam segala hal. Karena kita sudah dipilih, dipanggil, dan diselamatkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menantikan, karena kerajaan surga sudah dekat. Amin.